Halo netizen, kali ini kita ada Nissan Serena C26 yang tipe X. Jadi tipe yang dibawanya Highway Star. Nah ini kebetulan temen gue baru beli bekas mobil ini di 155 juta rupiah tahun 2013 ya. Dan yuk langsung kita masuk ke dalam aja. Ini juga kondisi masih lumayan mulus ya. Di bagian sini juga ada kuncinya nih. Dia kunci sudah keyless walaupun yang tipe terendah pun, dan dia sama kayak Nissan pada umumnya ya. Dia ada tombol lock, unlock, dan ada buat power sliding door-nya. Dia juga sudah ada smart entry, jadi cukup tekan tombol ini untuk membuka atau mengunci semua pintu. Nah di bagian dalam, nah untuk di interiornya ini dia setengah ke bawah itu dia warna hitam dan setengah ke atas warna abu-abu ya. Untuk jok pengemudinya dia pengaturannya lumayan lengkap, ada height adjuster di sini yang bisa diatur walaupun masih serba manual ya. Dan di sini juga ada recline sama ada sliding. Oke, yuk langsung kita masuk aja, dan kalau kunci udah di dalam, kita tinggal injek rem dan tekan startup engine button yang ada di center console ini untuk menyalakan mesinnya. Oke, sudah nyala. Oke, yuk kita tutup dulu. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam interiornya Nissan Serena C26 tipe X ya. Seperti biasa untuk seat dia belum dilapis kulit, jadi masih urethane. Pengaturannya juga sama ya untuk semua tipe, dia tilt dan teleskopik. Dan sama kayak di tipe Highway Star yang pre-facelift juga, dia cuma ada cruise control di sebelah kanan. Dia belum ada tombol steering switch untuk mengatur audio. Jadi untuk ngecilinnya nanti kita bahas pas head unit deh. Di belakang setir ini ada tuas untuk lampu, dan walaupun dia tipe terendah, dia tetap ada auto headlights dan tetap ada fog lamp. Yang sebelah kiri ini untuk pengaturan wiper, dia ada intermittent timer di sini, dan wiper belakang juga ada intermittent. Di belakang setir ini juga bukan speedometer ya, melainkan ini ada laci tertutup karena speedometernya itu ada di bagian atas. Jadi di dekat line of sight pengemudi biar lebih commanding dan lebih lebih dekat ke mata pengemudi ya pas kita berkendara. Di sebelah kiri ada tachometer yang ini juga semua layar ini udah full digital ya. Dia nggak ada jarum analognya lagi. Di sini juga ada speedometer digital, ada MID, dan ada fuel consumption meter dengan fuel gauge-nya di sini. Dia juga ada odo dan trip ya di sini, ada 78.000 km. Dan oh ya, hampir lupa, di sini ada gear indicator-nya juga. Untuk pengaturan MID dari tombol-tombol yang ada di sini semua ya. Di sini ada tombol untuk trip A, trip B. Terus untuk MID-nya juga lumayan lengkap. Di sini ada average fuel consumption atau konsumsi BBM rata-rata, waktu berkendara, kecepatan rata-rata, jarak sisa, dan ada setting juga ya. Di sini bisa ngatur maintenance-nya, kayak pengingat untuk servis, alert juga bisa diatur, dan eco meter juga bisa diatur. Dan uniknya kalau misalnya kita pencet eco mode di sini, di instant fuel consumption meter ini akan berubah menjadi seberapa banyak kita nginjek pedal gas. Jadi kalau misalnya udah hijau atau biru, itu tandanya udah boros. Kalau misalnya dia masih di zona hijau, itu tandanya setir kita udah irit. Jadi lumayan revolusioner di masanya ya, dibandingin kayak Nav1 atau Biante yang speedometer masih jarum analog. Di Serena ini dia udah digital. Itu adalah salah satu unique selling pointnya si Serena ini. Lanjut ke sebelah kanan sini, dia ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup, ada headlamp muffling. Nah untuk yang tipe X, karena dia lampunya belum HID dari pabriknya, dia dapat ini nih, dia dapat headlamp leveling manual yang secara elektrik. Di sebelahnya ada pengaturan spion untuk kanan kirinya di sini, pengaturan kacanya, dan ada pelipatan spion elektrik juga. Terus di bagian bawah ada tombol untuk power sliding door. Nah, cuma kalau di tipe X ini dia power sliding door yang elektrik itu cuma di sebelah kiri aja. Yang kanan itu masih manual, dan tadi ada tombol untuk eco mode. Ada storage kecil di sini, dan ada storage lagi yang tertutup. Di bagian bawah ada tuas pembuka kap mesin dan tangki bensin. Di bagian bawah ada pedalnya, ini masih pedal gantung semua, dan parking brake-nya dia masih model yang injak, belum elektronik parking brake. Serta di bagian sini itu ada tombol yang tersembunyi ya. Ini tombol untuk matiin power sliding door-nya. Jadi kalau misalnya kita nggak suka pintu elektriknya, itu bisa dimatiin dari sini. Untuk door trim, ini
sebagian besar plastik kecuali di bagian armrest pengemudi ini yang ada panel fabriknya. Ada window lock, central lock, auto up dan power window di sisi pengemudi aja. Handle-nya udah chrome. Di bagian bawah ini ada door pocket yang ada cup holdernya juga. Ada speaker. Di seal plate-nya kosong, cuma dia ada motif polka dot gini. Lanjut ke atas, di pilar A ini juga dia kebelah dua ya, karena dia ada kaca untuk mengurangi blind spot di sini. Terus di atas ini ada sun visor pengemudi, ada cerminnya, spion tengah, manual dimming, dan di tengah ini ada lampu baca kanan kiri yang masih halogen, sama ini untuk nyalain semua lampu di tengah. Yang sebelah kiri juga sama, ada cerminnya di sini, tapi belum ada lampunya. Grab handle, ada seat belt dengan height adjuster, dan headrest juga bisa dinaik turunin. Dan dia punya armrest yang adjustable juga ya di kedua jok depan. Dan di bagian sini juga ada center console slash jok tengah. Jadi panel ini itu kalau misalnya kita berdiriin itu bisa jadi jok, tapi bukan buat di depan, melainkan untuk di belakang, karena ini kan ada gangnya nih di baris kedua. Nanti pas kita bahas belakang, nanti akan gue tunjukin bagian tengahnya sini. Dan kalau misalnya ini lagi di mode kelipat, ini bisa jadi tempat naruh barang atau storage. Ada satu cup holder juga di sini, dan ini bisa digeser ya. Nah, ini kalau digeser mundur gini, ini ada cup holder yang bisa dibuka. Dan kita taruh belakang dulu, karena di bagian sini itu ada power outlet ya di bagian bawah, sama ada kayak laci-laci gitu. Ini kita balikin aja, takut tumpah soalnya. Nah, di bagian tengah ini ada tuas transmisinya. Dia menggunakan transmisi Xtronic CVT, jadi cuma ada PRND. Ada mode sport di sini yang ada indikatornya di speedometer, serta ada low gear juga untuk rasio gigi yang lebih rendah, yang pas banget untuk dipakai menanjak ya. Di bagian bawah AC sini juga ada tempat penyimpanan lagi, dan untuk AC-nya sendiri dia single zone climate control. Di sini untuk fan speed-nya, ini untuk sirkulasi udara, ada mode AC belakang, mode AC atau arah AC ya lebih tepatnya, ke muka, ke kaki segala macam. On off AC, mode AC auto climate, jadi dia akan menyesuaikan fan speed tergantung temperatur yang kita pilih, dan temperatur itu ada di sini ya. Dia juga ada heaternya nggak sih? Oh, ternyata nggak ada, karena nggak ada mode high ya. Dia paling panas 32 derajat, tapi ya semi heater sih. Ini kayak udara luar doang, tapi agak anget ya. Bisa jadi ada, bisa jadi enggak. Mungkin ada yang lebih tahu atau ada yang pernah nyobain heaternya Sirena C26, bisa komen di bawah aja. Dan paling dingin itu dia 18 derajat. Di sini juga ada defroster depan serta defogger belakang. Untuk head unit sendiri, dia ini head unit OEM-nya seperti ini, dan pas baru nyala dikasih pilihan ya, mau bahasa Indonesia atau Inggris. Dan untuk home screen-nya dia seperti ini. Dia ada DVD, radio, iPod, Bluetooth, USB, AV-in, dan settingnya juga nggak begitu banyak sih, cuma setting suara. Ini kayak posisi bass, bukan bass treble, fader balance. Ada equalizer di sini, dan ini baru treble bassnya, setting jam, dan setting system. Dan ini juga head unitnya bukan salah satu head unit yang terbaik ya. Oh ya, untuk tipe X juga dia belum dapat kamera mundur ya, tapi udah dapat sensor mundur. Kalau yang di Highway Star itu udah dapat kamera. Dan ini tampilan radionya. Cuma sayangnya karena dia nggak ada tombol volume physical. Misalnya kita lagi di home screen, kita mau ngecilin volume tuh harus masuk ke menu yang kita putar dulu, baru kecilin di tap gini ya. Karena yang pre-facelift ini kan dia belum ada steering switch control. Semenjak yang facelift baru dia ada. Jadi agak susah ya untuk mengatur volumenya. Dan seperti ini tampilan radionya. Di bagian atas ada ventilasi AC dan ada tombol hazard. Di sebelah kiri ada dua buah glove box. Yang ini yang atas, ini yang tempat penyimpanan terbuka, dan glove box bawahnya itu dia
semi soft opening, ada USB dan aux di sini untuk head unit, dan ini juga ukurannya lumayan dalam, dan ada airbag untuk penumpang depannya. Dia juga sudah ada rem ABS nya. Oke, untuk bagian depan segitu aja. Yuk sekarang kita lihat ke kabin tengah. Oke, sekarang kita masuk ke kabin tengah ya. Nah, seperti yang gue bilang tadi, untuk yang tipe X ini dia pintu kanannya belum power sliding door, tapi walaupun begitu dia tetap ada vakumnya, jadi kita nggak perlu banting pintu untuk menutupnya, cukup deketin ke sensornya aja, nanti dia akan kesedot secara otomatis. Nih ya, kita coba lagi. Nah, seperti itu. Oke, yuk sekarang kita masuk ke baris kedua. Yuk kita tutup dulu. Oke. Nah, sekarang untuk di baris kedua ini adalah posisi mengemudi gue tingginya 170 cm dan gue masih ada legroom yang lumayan banyak ya. Di sini masih ada 5 jari lebih, dan untuk slidingnya ini juga bisa diatur loh. Bisa paling dekat segini, bisa benar-benar mentok, untuk paling mundur itu tadi ya bisa 6-7 jari. Nah, untuk di center console tadi ya, ini di sini ada tuas yang bisa kita tarik, dan ini bisa kita tarik. Nah, sampai ngunci gini, ini tandanya udah ke posisi yang di baris kedua. Jadi fungsinya nih, kalau misalnya kita mau nyender tangan sama penumpang yang di sebelah kiri itu juga bisa, dijadiin storage tadi juga bisa, atau kita tegakin. Nah, seperti ini, dan nanti kita bisa duduk bertiga di tengah sini. Dan kalau misalnya ini mau dijadiin armrest itu juga bisa. Tapi kalau misalnya kita mau lebih duduk deketan sama penumpang yang sebelah kiri itu juga bisa, karena di sebelah kiri sini itu ada tuas yang seperti ini. Jadi jok kirinya itu bisa nempel sama jok yang sebelah kanan. Jadi buat suami istri yang lagi sayang-sayangan gitu, atau lagi mau lebay, itu bisa duduk lebih dempet. Dan kalau misalnya lagi marahan, ini tinggal digeser keluar lagi, center konsolnya juga bisa dikembaliin lagi. Jadi praktis banget dan lumayan ngetren ya fitur ini, maksudnya lumayan mengejual. Jadi di zamannya rata-rata kan joknya ya udah biasa aja, captain seat doang gitu. Tapi kalau di Serena ini dia center konsolnya unik banget. Lanjut ke atas. Di bagian atas plafon pengemudi, sisi pengemudi sini tuh ada pengaturan untuk AC belakangnya. Di sini ada slidernya, dan untuk on off AC-nya itu tinggal pencet tombol cooler ini. Dan dia juga bisa auto, jadi ngikutin auto climate yang temperatur depan. Ada lampu baca juga. Di sebelah kiri juga sama persis. Dan untuk rear seat entertainment-nya, untuk yang tipe X ini dia bukaannya masih manual ya. Tapi kalau yang di tipe Highway-Star itu tinggal pencet open aja, dia nanti bukannya secara elektrik. Di sini juga ada lampu, cuma memang katanya agak aftermarket gitu ya. Terus untuk di door trim belakang ini ada sunshade yang bisa dinaikin juga. Di sebelah kiri juga sama. Dan untuk di bagian bawah sini ada tuas pembuka pintu, ada switch power window yang turunnya cuma setengah doang. Terus di bagian bawah sini ada satu buah cup holder, ada plastik yang aksennya perforated tapi ini tetap plastik, nggak empuk, dan ada pilar ini ya, pegangan buat naik untuk di baris kedua. Ya, untuk di bagian kabin tengahnya sih segini aja. Untuk kabin belakang, karena udah pernah gue bahas di review Serena Highway-Star yang dari kapan tahu ya, dari pertama kali channel ini berdiri, jadinya kayak kita nggak perlu bahas lagi ya. Jadi buat kalian yang pengen lihat baris ketiga seperti apa, bisa lihat review Serena gue yang linknya ada di description di bawah. Oke, waktunya kita lihat ke eksterior. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya ya. Nah, untuk mesinnya sendiri dia menggunakan mesin 2000 cc, 4 silinder, naturally aspirated dengan kode MR20DE. Dan sebetulnya juga ini masih dipakai di Serena C27 yang baru ya.
Tenaganya sendiri 145 PS dan torsi 200 Nm, dan tadi ya transmisinya dia Xtronic CVT ke roda depan. Dan untuk mesinnya juga dia posisinya cenderung ke bawah, mungkin untuk meningkatkan handling, dan dia nggak dekat ke atas gitu ya, dan intake-nya tapi tetap di atas lah ya. Ya untuk mesin sih cukup normal. Oke, langsung kita tutup aja. Nah, untuk tampilan depan dia emang lebih polos ya dibandingin yang tipe X ini, dibandingin yang Highwayster, karena dia bumpernya lebih kalem, dan grillnya juga dia tuh list di grillnya warna silver ya. Seinget gue yang HWS itu dia warna chrome, dan dia tetap ada chrome di bagian atas sama bawah, tapi cuma kayak framingnya doang. Tapi untuk grill utamanya dia masih warna silver. Dan untuk di bagian lampu, kalau yang tipe X ini aslinya semuanya serba halogen, baik lampu dekat, lampu dim, sen itu juga halogen. Cuma untuk di sini sama pemiliknya udah diganti pakai LED untuk low beamnya, tapi untuk high beam dan sen masih halogen. Fog lamp juga masih halogen. Untuk velgnya dia modelnya kayak mulai mengadopsi velg model kipas gitu ya. Di sini bannya menggunakan Bridgestone Ecopia EP150 yang berukuran 195/60R16. Rem depan dan belakang juga udah disc brake. Dan kalau misalnya velg ini kelihatannya kekecilan gitu ya, atau cungkring, pakai velg juk deh yang 17 inci itu jadi ganteng. Dan untuk yang tipe X, dia sen sampingnya itu masih di bagian fender, bukan di mika atau di cover spion. Jadi bedanya yang dari samping itu ya. Untuk talang air di sini udah pakai yang emboss Serena. Handle depan belakang udah pakai chrome. Terus di bagian sini ada relnya untuk pintu geser, dan ada ini ya, glass printed antena di bagian kaca kanan belakang. Terus untuk di bagian belakang juga dia sedikit lebih polos dibandingin yang tipe Highwayster, karena bumpernya lebih standar. Terus di atas nggak ada spoiler, jadinya ini beneran MPV ngotak ya, bener-bener kaku gitu ya. Walaupun ya udah nggak sekaku Serena C24 yang lumayan laris di Indonesia juga, tapi ini karena nggak ada spoilernya jadinya lebih botak gitu kesannya. Untuk lampunya ini juga masih serba halogen. Di sini ada lampu senja dan lampu rem, lampu sen, dan ada lampu mundur. Di kaca belakang ada wiper, ada defogger kaca belakang, dan di bagian atas itu ada high mount stop lamp LED. Untuk di belakang ini ada ini juga ya, garnish plat nomor dengan tulisan Serena. Lampu plat nomor di situ masih halogen, dan di bagian bawah itu ada sensor parkir 2 titik, dan di bagian bawah kanan kirinya itu ada reflektor. Untuk bagasi yuk kita buka. Di tombolnya udah elektrik. Nah, enaknya MPV yang boxy gini, dia load lipnya itu rendah banget dan bukaannya kotak banget, jadi bisa naruh barang yang tinggi-tinggi. Mungkin kalau kita naruh sepeda itu nggak perlu copot ban ya. Dan ini bagasi kalau misalnya si jok baris ketiganya itu lagi terlipat, dia tuh terlipatnya model tumble ke samping kayak Innova atau Fortuner gitu. Dan untuk melipatnya ini kita harus lepasin sangkutan ini dulu, terus turunin kakinya, nanti dia akan langsung ngunci ke bagian besi ini ya. Di bagian bawah lantai bagasi ini juga ada storage yang dalam. Terus ada tempat untuk naro dongkrak sama toolkit. Nah, kelihatan kan? Cuman ini nutupnya susah, ini gara-gara ketukan karpet. Kita rapetin dulu. Oke, udah rapet. Dan di bagian sini juga ada gantungan buat ngiket-ngiket. Di sini juga ada. Di bagian atas ada satu lampu di sini. Sama ada seat belt untuk penumpang tengah di baris ketiga. Jadi total kalau misalnya nih jok semua tegak itu bisa ngangkut 8 orang. Oke, yuk kita tutup aja. Belum rapet. Oke, cukup segitu dulu untuk review dari Nissan Serena tipe X pre-facelift tahun 2020.
13 kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata-kata dalam penyampaian review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.